Assalamualaikum arek-arek bonek dan bonita dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel favorit kalian, Bonek Wani, yang membahas topik menarik tentang Persebaya Surabaya. Sebelum video ini dilanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan berita menarik seputar tim bajul ijo. Persebaya Surabaya kembali gagal melanjutkan tren positif pada pekan ke-24 di Liga 1 Indonesia 2024/2025. Kekalahan 2-0 dari Dewa United di Stadion Pakansari, Jumat 21 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat, menjadi pukulan telak bagi Green Force. Hasil buruk ini membuat posisi pelatih Paul Munster semakin terancam. Ultimatum manajemen agar Persebaya Surabaya menyapu bersih 2 kemenangan setelah kekalahan dari Persis Solo kini menjadi bayang-bayang menakutkan. Persebaya Surabaya sempat mengamankan kemenangan di laga sebelumnya. Namun kekalahan dari Dewa United kembali membuat situasi menjadi panas. Bonek pun semakin khawatir dengan performa tim kebanggaan mereka. Akibat kekalahan ini, posisi Persebaya Surabaya di klasemen sementara Liga 1 Indonesia 2024/2025 ikut merosot. Green Force kini turun ke peringkat ketiga dengan 41 poin, sementara Dewa United naik ke posisi kedua dengan keunggulan 2 angka. Dewa United berhasil membuka keunggulan di menit ke-30 melalui sontekan Alexis Mesidoro. Hanya berselang 7 menit, Alex Martins menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Persebaya Surabaya pun pulang tanpa membawa 1 poin pun dari Pakansari. Menariknya, kekalahan ini semakin mengungkap kelemahan besar Persebaya Surabaya musim ini. Green Force seringkali tampil telat panas dan baru bereaksi setelah kebobolan lebih dulu. Data distribusi kebobolan Persebaya Surabaya di Liga 1 Indonesia 2024/2025 memperjelas fakta tersebut. Sebanyak 15 dari total 26 gol yang bersarang ke gawang Persebaya Surabaya menjadi di babak pertama. Rinciannya, Persebaya Surabaya kebobolan 15 gol di menit 1-45 dan 1 gol di masa injury time babak pertama. Di babak kedua, mereka kebobolan 8 gol di menit 46-90 dan 2 gol di masa tambahan waktu. Angka ini menjadikan bukti valid Persebaya Surabaya selalu kesulitan menjaga konsentrasi sejak awal laga. Strategi Paul Munster yang cenderung menunggu di babak pertama juga semakin disorot. Di babak pertama kita tampil cukup baik, kita menciptakan beberapa peluang untuk mencetak gol dan Alex Martins cetak gol menit ke-18. Jadi mereka juga punya beberapa peluang di babak pertama, ujar Paul Munster pada Jumat 21 Februari 2025. Di halftime kita mengganti taktik dan di babak kedua kita menciptakan banyak peluang. Saya kira ada 5-6 gol yang bisa kita cetak. Dan di pertandingan ini sangat banyak peluang tapi kita tidak bisa mencetak gol. Tapi pemain sudah berusaha untuk mencetak gol. Sekali lagi, di babak kedua kita bermain bagus. Saya percaya tim akan mencetak gol dengan terus memberikan tekanan, tapi kita gagal mencetak gol. Kondisi ini membuat bonek semakin geram melihat tim kesayangan mereka kerap tertinggal lebih dulu. Persebaya Surabaya dianggap baru mulai menyerang dan tampil agresif ketika sudah dalam posisi tertinggal. Masalah ini harus segera dibenahi jika Persebaya Surabaya ingin tetap bersaing di papan atas klasemen. Jika tidak, mereka berisiko terjun bebas ke papan tengah dan kehilangan peluang meraih gelar. Performa lini belakang Persebaya Surabaya juga menjadi sorotan tajam. Meski sempat tampil solid di awal musim, kini mereka mulai sering kecolongan di momen krusial. Kehadiran Slavko Damjanovic yang sempat menjadi idola bonek juga belum mampu mengembalikan ketangguhan lini pertahanan. Duetnya dengan Kadek Raditya terlihat kurang solid dalam beberapa pertandingan terakhir, apalagi sejak datangnya Dimedimov di pertengahan musim. Kiper Persebaya Surabaya, Hernando Ari juga tak luput dari tekanan. Meski tampil gemilang di beberapa laga, jumlah kebobolan yang tinggi menunjukkan perlunya perbaikan komunikasi di lini belakang. Paul Munster kini berada dalam posisi yang semakin sulit. Jika tidak segera menemukan solusi, bukan tidak mungkin manajemen akan mengambil langkah tegas.
Dengan kompetisi yang semakin ketat, Persebaya Surabaya harus bisa menjaga konsistensi di setiap pertandingan. Mereka tidak boleh lagi terlambat panas jika ingin tetap bersaing di jalur juara. Bonek tentu berharap tim kesayangan mereka segera bangkit. Dukungan penuh dari tribun harus dibarengi dengan performa maksimal di lapangan. Paul Munster dan para pemain kini dituntut untuk menunjukkan respon positif. Hanya dengan kemenangan konsisten, Persebaya Surabaya bisa kembali ke jalur yang tepat. Persebaya Surabaya memiliki potensi besar untuk bersaing di papan atas. Namun, semua itu akan sia-sia jika mereka terus mengulangi kesalahan yang sama. Saat ini semua mata tertuju pada Paul Munster dan strategi yang diterapkannya. Waktu semakin menipis dan perubahan harus dilakukan secepat mungkin. Bonek tidak ingin hanya menjadi saksi dari keterpurukan tim kebanggaannya. Mereka menginginkan Persebaya Surabaya yang bermental juara dan tampil dominan sejak menit pertama. Perjalanan Liga 1 Indonesia 2024-2025 masih panjang. Namun setiap laga kini menjadi krusial. Persebaya Surabaya harus segera berbenah agar tidak semakin terpuruk di papan klasemen. Paul Munster harus membuktikan dirinya adalah sosok yang tepat untuk membawa Persebaya Surabaya menuju kesuksesan. Jika tidak, pergantian pelatih bisa menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. Bagi Persebaya Surabaya, waktu untuk beralasan sudah habis. Kini saatnya menunjukkan aksi dan memperbaiki semua kekurangan yang ada. Bonek hanya menginginkan satu hal, kemenangan. Dan untuk itu Persebaya Surabaya harus tampil panas sejak menit pertama, bukan setelah kebobolan lebih dulu. Be brave, be strong, be solid to be a champion. Terima kasih atas seluruh jajaran tim yang terlibat, para pemain, para pelatih, dan dukungan supporter Bonek Bonita. Mari kita dukung skuad Green Force untuk bisa menjadi juara BRI Liga 1 musim 2024-2025. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami untuk bisa selalu berkembang dengan cara klik like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar Persebaya Surabaya. Salam Bonek Mania, Bonek Wani.